apakah opsi pertama di dalam menikah itu uang? Ke pasar beli kelapa. Cakep. Yang jualan pakai topi koboi. Cakep. Woi penonton, jangan lupa nonton obrolan Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan Bang Boy bersama Gamal Abdullah Syatiri di dalam segmen Ngetat. Ngobrol bareng Ustaz. Kali ini kita kedatangan tamu dari Tebet yang namanya Ustadz Andika. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengulik cerita-cerita beliau, ajaran-ajaran Islam sehingga anak-anak muda zaman sekarang tuh bisa mengikuti Islam yang benar. Ustadz, sibuk apa sekarang antum? Alhamdulillah sih ngajar ngaji aja. Ngajar ngaji aja. Iya, ngajar ngaji. Di pesantren atau hanya di majelis taklim atau teman-teman circle biasa gitu? Di circle tongkrongan aja sih. Tongkrongan aja. Oke, Ustaz. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman Ustaz terkait banyaknya sekali marak perzinahan di zaman sekarang. Iya. Bagaimana kita antisipasi nih sebagai anak muda untuk tidak terjerumus di dalam pertemanan itu, di dalam circle itu gitu kan. Karena mungkin ya di zaman sekarang itu lebih memilih untuk hamil dulu baru nikah. Mungkin banyak banget ya. Jadi gimana Ustaz nih? Buat anak muda tuh kita harus gimana? Sedangkan mungkin ya namanya anak jaksel kan ya. Gimana Ustaz? Sebenarnya sih buat zaman sekarang gitu kan ulama-ulama juga ngewanti-wanti untuk anak muda zaman sekarang ini biar milih pertemanan yang baik gitu. Baik ini nggak selalu tentang Islam doang gitu, tapi ketika lagi bersosialisasi dengan tetangga ataupun dengan teman luar gitu, nah itu juga harus dengan baik gitu. Jadi patokan baik itu kan nggak menurut Islam saja gitu, bahkan orang-orang kafir juga menilai kalau misalkan kita baik kepada tetangga, ya kita berakhlak, itu juga kan dikatakan baik gitu. Jadi nggak selalu tentang Islam, begitu. Nah itu di situ kita pinter-pinter milih temen di zaman sekarang. Makanya kata Imam Ali itu, beliau bilang temen itu yang dikatakan kategori sahabat itu siapa sih? Mereka adalah orang yang memberanikan diri, ya di dalam membahayakan dirinya sendiri demi temannya gitu. Ketika zaman sudah berubah, ya kan, zaman sekarang kan udah drastis kan dibandingkan zaman Sayyidina Ali dulu. Nah, ketika zaman sudah berubah kata Imam Ali, dia berani untuk narik tangan temennya yang lagi di bawah. Itu yang namanya teman. Jadi ketika teman terjerumus, dia berani ngebahayain dirinya untuk narik tangan temennya. Biar sejalan lagi sama dia. Nah, ini teman-teman yang kayak begini yang harus kita cari. Makanya kata Imam Ali juga di kitab hikamnya beliau, ya karangan Habib Sa'ad, itu juga dikatakan perjalanan yang paling jauh adalah mencari teman yang baik dan jujur terhadapnya. Itu perjalanan yang paling jauh. Karena kenapa? Zaman sekarang susah didapati teman-teman kayak gitu. Nah itu sekarang pinter-pinter kita. Kalau misalnya nggak baik, setidaknya tidak jahat. Gitu. Boleh. Gitu. Tapi Ustaz, mungkin ke pertanyaan percintaan mungkin ya. Kita masuk ke pertanyaan percintaan. Apakah opsi pertama di dalam menikah itu uang? Karena zaman sekarang mungkin banyak para orang tua perempuan yang mungkin ketika kita datang tanpa pekerjaan lo yang udah mapan atau usaha lo yang udah sukses gitu kan. Apa sih maksudnya apakah opsi pertama untuk menikah itu uang? Sebenarnya opsi yang pertama itu bukan uang sih. Kalau menurut agama ya. Opsi pertama adalah keberanian. Dia boleh punya uang. Banyak kan orang kaya zaman sekarang cuma menikmati uangnya saja. Karena kenapa? Dia takut menanggung hidup orang tuh, dia masih ragu. Oh iya. Jadi bukan tentang uang saja, tapi tentang keberanian juga ini yang pertama. Nah, opsi kedua baru uang. Ketika orang udah nata keberanian dia untuk menanggung jawabkan seseorang, ya ini keluarga yang bakal dia jalin nanti. Nah, di situ baru opsi keduanya adalah uang. Nah di situ untuk kedepannya gitu. Memang anak-anak muda zaman sekarang kan nikah itu nunggu mapan. Iya betul. Padahal tidak tentang itu saja gitu.
Di dalam Al-Quran kan dibilang ketika masa jahiliyah, di masa jahiliyah dulu itu kan anak-anak perempuan dibunuh-bunuhin dengan alasan aib. Pertama aib, kedua juga ada yang takut karena nggak bisa nafkahin, akhirnya dibunuh. Nah itu ditegur sama Allah, jangan dibunuh anak-anak kalian karena takut sempitnya rezeki. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kata Allah. Aku yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian juga. Nah maka dari situ dipahami oleh kita orang nih, dan pemahaman ulama juga, berarti nikah itu nggak selalu tentang duit, gitu. Tapi tentang keberanian kita. Tentang keberanian kita untuk, yang penting calon udah ada, kita datangin aja deh ya. Betul. Nanti Mas mungkin kalau untuk uang belum ada ya cari dulu gitu kan. Betul. Jadi opsi kedua adalah uang, nggak selalu tentang opsi kedua adalah uang, nggak selalu tentang uang saja gitu. Di Iya. opsi pertamanya enggak, tapi keberanian kita. Kalau untuk kita menghindari perzinahan, misalnya kita udah deket sama perempuan, untuk kita menghindari nih, atau kita putusin aja, tapi itu kan menyakiti hati perempuan tuh. Iya. Apakah kita mungkin itikat baik kita tuh untuk kayak ngomong serius, tapi karena kita belum punya duit, kita nggak berani gitu tuh, untuk menghindari hal tidak menyakiti dia. Untuk cara ngomongnya gimana gitu? Ya kan ada di kitab Budur Sa'adah itu banyak opsi. Banyak opsi tentang masalah ini gitu. Makanya hukum nikah itu ada yang wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak bisa menahan pertama hawa nafsunya lagi. Karena takut terjerumus di dalam perzinahan itu ya kan. Nah itu kata ulama itu, kalau memang kita berani, ya kita pengen serius sama dia, datangin ke rumahnya, kemudian bilang ke orang tuanya emang pengen serius sama anaknya. Masalah uang itu nanti saya cari dulu. Oh iya. Jadi kita kasih waktu nih gitu. Nah itu untuk menghindari perzinahan juga. Terus juga kita wanti-wanti juga perempuannya, jangan sampai memancing hawa nafsu. Emang kan perempuan kan, bahkan kata Nabi aja, syaiton itu kan banyak nempelnya di perempuan gitu. Jadi untuk menjauhi perzinahan ya kita berani ngomong serius ke orang tuanya. Kemudian kita harus memahami ayat wala taqrabuz zina, itu di situ bukan haram ketiga zinanya, tapi mendekati perzinahan ya dengan dalam kategori pacaran. Tapi pacaran yang memang zaman sekarang lah ya, seperti zaman sekarang nih pacaran-pacaran ini. Nah itu juga sebenarnya haram hukumnya dengan dalil wala taqrabuz zina. Jangan mendekatkan zina. Jadi mendekatkan zina aja udah haram gitu. Tapi bagaimana nih? Di sini masih banyak anak-anak yang masih mengerti tentang ilmu agama tapi kok pacaran gitu. Nah, ini kan sama aja gitu ya. Sama aja kayak misalkan minum khamr. Banyak orang zaman sekarang itu tahu ilmunya minum khamr itu haram. Kemudian memakai kayak daun-daunan ya, haram juga. Tapi kenapa mereka masih melakukan? Ya mereka prinsipnya adalah dosa ditanggung pemakai. Begitu juga pacaran. Ya kalau kita mau ngebahas hukum pacaran apa? Haram. Mau itu ustadz lagi pacaran atau tidak, haram udah. Hukumnya haram. Tapi bagaimana kok nggak ditinggalin? Ya itu ditanggung sendiri. Tanggung sendiri dosa. Begitu. Kalau ini, Ustaz, mungkin ada satu kejadian yang pernah ada yang cerita sama saya nih. Jadi ketika dia ingin serius ke perempuan, udah ngelamar, tapi ada salah satu mantan dia membongkar aib. Bilang cowok lu tuh dulu pernah main sama gua, cowok lu tuh dulu pernah zina sama gua, cowok lu tuh dulu tawuran, mabok, narkoba, segala macem. Gimana cara untuk kita yang di posisi kayak gitu tuh untuk meyakini ulang? Apakah mungkin ada perkataan Nabi atau perkataan ulama atau dalil tentang Al-Quran, sehingga karena kan masa lalu mungkin masa lalu Tat ya. Betul. Tapi untuk meyakini ini perempuan, keluarganya, apalagi udah mencakup keluarga besar namanya lamaran kan, itu gimana? Ya kalau ngebahas itu sih zaman dulu juga udah terjadi, di zaman sahabat juga udah terjadi gitu masalah itu. Siapa sih kayak misalkan siapa yang nggak kenal sama Sayyidina Umar? Ya dulunya bejat kayak gimana beliau? Pemabuk ya pemabuk, kemudian brutal ya brutal gitu. Tapi kan pada akhir cerita nggak begitu. Nah gitu.
Jadi buat meyakinkan kepada orang-orang tua yang memang tahu nih calon mantunya dulunya begini, nah itu dengan langsung tatap muka, kemudian memang disaksikan lah. Kalau misalkan jikalau saya bersama anak Anda sekarang, ya saya pastikan saya tidak akan mengulang masa lalu kembali. Begitu. Tapi Jadi yang ribet itu apa tuh? Anak lu tuh dulu pernah main sama gue di hotel gitu. Iya. Pasti kan udah otomatis namanya orang tua kan, wah ini berarti nggak bener nih. Sedangkan ini udah mungkin sebulan lagi mau nikah gitu, mau zuat gitu kan. Gimana tuh teh? Gitu. Teh maksudnya? Memang kan kendala ya. Ini bukan dari dalil atau dari apapun, tapi dari pengalaman. Yang kita lihat kan banyak orang-orang yang melamar, misalnya nih dia ngelamar tunangan bulan Januari. Kemudian nikahnya itu bulan Maret misalnya. Nah ini diantara jarak Januari dengan Maret pasti banyak godaan di situ. Seperti yang tadi antum bilang, itu. Jadi ada yang ngebongkar aib, ini dulu calon suami lu nih kayak begini. Iya. Itu godaan juga bang. Oh godaan. Itu godaan juga. Biar hubungan mereka kepisah. Terus nggak jadi nikah. Karena nikah adalah ibadah. Iblis demen nih. Oh. Kalau orang nggak mau untuk ngegodain orang yang biar nggak ibadah tuh iblis demen banget gitu. Bakal gagal lah ya namanya Betul, juga ibadah. betul. Gitu. Ada nggak satu kisah tentang hubungan romantis, biar mungkin para teman-teman kita nih yang sudah menikah di usia muda atau yang sudah tua ingin meniru romantisnya para salafun soleh, romantisnya para sahabat atau romantisnya para nabi? Banyak sih kalau kita baca di kitab-kitab beliau semua tuh banyak romantisnya para ulama, terlebih-lebih Nabi Muhammad ya kan. Beliau juga seromantisnya orang ya Nabi Muhammad. Sampai ini cerita yang terkenal aja kan, ketika beliau dengan Sayyidatuna Khadijah, itu cinta pertamanya beliau. Bahkan ketika Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, itu Nabi sering ngeziarahi Sayyidatuna Khadijah. Kemudian beliau sering ngelamun, memikirkan Sayyidatuna Khadijah. Sampai Sayyidatuna Aisyah negor, kenapa sih selalu tentang Khadijah? Kata Sayyidatuna Aisyah, kenapa nggak dilupain aja perempuan tua itu? Apa jawaban Nabi? Bagaimana saya bisa melupakan sedangkan dia cinta pertama saya? Itu sampai setianya. Kemudian di pertengahannya kayak gimana kok Nabi bisa sampai seingat ini gitu? Ini gimana cerita romantisnya beliau? Jadi yang bikin terkesan ya sampai zaman sekarang juga nih, suatu ketika beliau ini Sayyidatuna Khadijah itu kan sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah. Ketika diisap ya, itu yang keluar bukan susu, melainkan darah. Nah ini saking tidak mengkonsumsi apapun gitu. Jadi yang keluar bukan susu, nggak ada yang dibuat konsumsi, itu nggak ada. Akhirnya suatu ketika beliau sedang berdua dengan Nabi, Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi di kamar. Kemudian Nabi di pangkuan Sayyidatuna Khadijah, beliau lagi berbaring. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah di situ meneteskan air mata. Ini ada yang beliau pikirin. Beliau meneteskan air mata. Sampai jatuhlah ke wajah suci Nabi air matanya ini. Akhirnya Nabi bangun. Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Khadijah, apa yang membuatmu nangis wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Akhirnya kata Sayyidatuna Khadijah, beliau dengan jawaban yang sangat cerdas, beliau bilang, wallahi, kata beliau, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah menyesal dengan antum. Bahkan jikalau antum nanti dakwah, kata beliau, jikalau nanti antum dakwah dan antum pengen menyeberangi lautan, kata beliau, pengen pindah pulau, engkau nggak ada kapal, engkau gali kuburanku, engkau ambil tulang belulangku, jadikan kapal demi dakwahmu, kata Sayyidatuna Khadijah. Itu yang membuat Nabi terkesan. Karena kenapa? Seluruh harta Sayyidatuna Khadijah itu dihabisin buat dakwahnya Nabi. Nah itu kan gak romantis gimana gitu. Sampai Nabi pun masih mengingat ketika sedang bersama istri-istri beliau yang lain. Beliau nggak berani ketika ada Sayyidatuna Khadijah, beliau nggak berani mendua, setia. Beliau masih sama Sayyidatuna Khadijah, nggak berani nikah lagi. Karena kenapa? Ya itu, menjaga perasaan Sayyidatuna Khadijah. Berarti itu kisah romantis Nabi SAW itu. Mungkin bagi anak muda
yang sekarang ini rata-rata mayoritas itu nggak pengen nikah kan? Saya pernah ketemu beberapa orang yang ketika saya nanya, nikah umur berapa lu? Perempuan. Saya ini, gue nggak mau nikah. Alasan lu kenapa? Padahal di posisi dia lagi pacaran. Nah itu gimana tuh teh? Cara maksudnya? Karena itu cewek mungkin sedang saya cintain kali ya. Karena lagi sedang saya cintain, terus dia nggak mau nikah gitu kan? Kita kan jadi, waduh ini gue perjuangin, ini gue buat siapa? Sedangkan gue ngumpulin duit buat nikahin lu nggak mau nikah. Apa? Maksudnya gimana cara biar dia ini jadi pengen nikah gitu? Sebenarnya kan seperti saya tadi bilang kan, opsi pertama dalam nikah adalah keberanian. Berarti kan dalam keberanian itu terkandung kemauan. Nah ini si perempuan ini nggak punya, tapi kan kalau antum udah punya kan? Udah punya, berani banget nih kita berani. Si perempuan belum punya gitu. Ya mungkin kalau feeling Al-Fakir, kalau feeling saya ini, apa mungkin dia nggak siap untuk menjalin rumah tangga, atau memang belum digedor dengan perintah-perintah agama yang menekankan akan pernikahan. Jadi ya mungkin antum coba aja gedor dengan perintah-perintah tadi. Jadi antum kalau misalkan lagi pertemuan atau bagaimana sama dia, coba kasih nasihat-nasihat ulama yang menganjurkan nikah gitu. Karena takutnya terjerumus di dalam perzinahan. Itu yang udah, karena dia pacaran mau, nikah nggak mau. Itu setuju. Oh, iya. Ada satu pertanyaan saya teringat dari teman saya. Dia udah nikah tapi siri. Dia udah nikah siri. Jenjang waktu untuk akad untuk wedding besar, acara itu sekitar 2 bulan. Kan kalau di Islam yang saya tahu, nikah siri itu kan memang udah sah. Udah bisa kita bawa ini perempuan ke kita kan. Yeah. Tetapi ditolak sama mertua. Kita nggak tahu alasannya. Kalau ngambil dari sisi negatif, ya ini udah istri kita. Kalau kita ngambil dari sisi positif, takut orang-orang tuh pada ngomong. Zaman sekarang kan ngomong doang, ada orang ngata-ngatain kita kan, namanya netizen kan ya. Benar-benar. Itu gimana cara kita menyikapi mertua tersebut itu? Karena kita nggak mau berantem, orang 2 bulan lagi kita mau wedding, tapi kita posisi udah nikah sirih ya, dan di situ udah rame, udah kita sebarin juga kalau kita udah nikah sirih gitu. Yeah. Kalau misalkan emang begitu adatnya, ini kita bicara masalah adat dulu. Kalau misalkan emang di daerah kita itu nikah siri itu masih ditunda dulu lah untuk berhubungan sama suami gitu. Dengan alasan si mertua ini masih mau menahan putrinya dulu nih sampai acara puncak. Ya meskipun udah halal, tapi ditahan sama mertua, ya sebaiknya kita ikutin aja kemauan mertua begitu. Makanya kan ada kaidah fikih atau usul fikih yang mengatakan la yambaghi al-khuruju min adatin nas illa fil haram. Jadi nggak selayaknya untuk kita para kaum muslim untuk keluar dari adat orang-orang sekitar kita, kecuali di dalam perkara yang haram begitu. Nah ini kan sedangkan menahan si putri ya dengan alasan memang nanti aja sampai acara puncak, itu kan nggak haram juga, kan? Iya. Kemudian kita juga nggak terlalu maksa gitu. Nah itu nggak apa-apa, kita ikutin kemauan mertua aja. Berarti ngambil sisi positifnya aja. Betul, ngambil posisi baiknya aja. Terakhir Tat nih, mungkin ada satu wejangan nasihat buat teman-teman kita nih yang mungkin lagi nonton. Dari kesimpulan yang kita sudah bicarakan, Tat. Kalau kesimpulannya itu, janganlah sekali-kali kita selalu terpaku di dalam masalah uang. Itu yang pertama kita bahas tadi. Karena kenapa ini? Uang ini ada kalanya dia menjerumuskan kita di dalam perkara baik, ada kalanya menjerumuskan kita di dalam perkara yang maksiat gitu. Boleh seseorang memikir kalau gue punya duit gue bakal nikah, sedangkan jangka 2 menit saja kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Iya, betul.
Apalagi misalkan Allah kasih duit, dia berjuta-juta gitu. Sedangkan zaman sekarang aja kan kalau orang baru ketubruk duit gitu, Iya. dikit-dikit kebar. Iya. Songong deh ya, songong. Benar, Iya. udah lupa Iya. siapa pemberinya gitu. Dia udah lupa doa yang selama ini dia langitkan. Dia bilang pengen nikah, dia bilang pengen sodako. Tapi kalau ketubruk duit, itu akalnya udah dihilangin sama setan. Begitu. Itu yang pertama. Jangan selalu tentang duit. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau bilang, ini nasihat dari beliau. Ya, ketika ada firman Allah, hadis qudsi ini. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, kata Allah. Wahai anak Adam, ini manusia, aku menciptakanmu untuk beribadah, maka jangan main-main. Dan aku telah menanggung rezekimu, maka jangan ragu, kata Allah. Jangan capek. Nah, ini beliau menafsirkan capek di sini nih apa? Capek ketika kita udah nyari uang susah-susah, gak dapet-dapet, akhirnya nyalain Allah. Kemudian dikasih nasihat sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, antal jawarihu ta'mal wal qulub tatawakal. Ini kuncinya kalau orang mau sukses. Gimana? Anggota badan kita tetap kerja, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, hati kita tetap tawakal. Biar di sini nggak menyalahkan Allah. Ya, lo kerja boleh, tapi nyalahin Tuhan jangan. Karena ini proses. Gitu. Makanya yang diupayakan, ya upayakan saja. Gitu. Masalah hasil bukan kuasa kita. Jadi kita tinggal nikmatin hasil aja. Yang penting upaya kita maksimal. Begitu. Jadi proses milik kita, ya ini proses kuasa kita, bagaimana kitanya, tapi hasil bagaimana pemberinya, penilainya siapa? Allah. Gitu. Kemudian juga masalah perzinahan tadi. Ya kan kalau ada kata-kata orang Betawi kan yang terkenal, bandel boleh asal jangan ninggalin sholat. Iya, benar. Nah ini yang dimaksud ninggalin sholat tuh apa? Jangan terlalu terjerumus di dalam kemaksiatan. Lo bandel boleh, gitu. Bandelnya bandel yang kayak gimana? Bandel yang dibatasi oleh had-had syariat, begitu. Jadi jangan sampai melampaui had syariat. Kalaupun lo melampaui, masih ada jalan buat kembali. Itu udah disiapin sama ulama-ulama. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kita bisa ambil nasihat dari Ustadz Dika. Kita presentasikan di dalam kehidupan kita. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.